Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trial Sailah dengan NIM 2021-0311-011 dari Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya akan mempresentasikan paragraf dan pengembangannya. Yang pertama, ada pengertian paragraf. Paragraf berasal dari bahasa Yunani atau paragrafos, yang artinya menulis di samping atau tertulis di samping. Paragraf adalah suatu jenis tulisan yang memiliki tujuan atau ide. Atau ada juga yang mengartikan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Adapun pengertian paragraf menurut para ahli, yang pertama ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paragraf yaitu bagian dari suatu bab pada suatu karangan yang di dalamnya mengandung gagasan utama dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat atau lebih dan pemakaiannya dilakukan secara tertulis. Yang kedua, menurut Goris Keras, alenia atau paragraf ialah suatu kesatuan gagasan atau ide. Paragraf merupakan suatu kesatuan yang memiliki tingkat kesatuan yang lebih tinggi dari kalimat. Paragraf merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang saling berkaitan dalam satu rangkaian untuk membentuk ide atau gagasan. Selanjutnya, menurut Tarigan, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis. Paragraf merupakan satu kesatuan yang melambangkan ekspresi, gagasan yang relevan, dan mengandung ide pokok yang terkandung di dalam karangan secara keseluruhan. Yang keempat, menurut Ramlan, paragraf merupakan bagian dari suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat. Kalimat tersusun rapi dan mengungkapkan kesatuan informasi berdasarkan acuan ide pokok atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, yang kelima, menurut Pijono, paragraf memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, paragraf merupakan karangan kecil atau karangan mini. Artinya, unsur-unsur di dalam karangan yang panjang seluruhnya ada dalam paragraf. Yang kedua, paragraf adalah suatu kesatuan bahasa yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara urut dan logis, lengkap, utuh, dan padu. Yang ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari beberapa kalimat dengan jumlah tertentu yang mengungkapkan sejumlah informasi berdasarkan ide pokok sebagai acuan dan pengendaliannya. Kemudian, kalimat pendukung yang tercantum merupakan pendukung dari karangan tersebut. Yang keempat, paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat saja merupakan paragraf yang menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan karangan. Paragraf dengan satu kalimat ini dapat digunakan sebagai bentuk peralihan antar paragraf, juga dapat diartikan sebagai efek untuk memperluas dinamika bahasa. Paragraf memiliki fungsi. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Jadi, ganti paragraf berarti ganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Unsur paragraf yang pertama, ide pokok, yaitu ide pembicaraan atau masalah yang bersifat abstrak. Ide pokok biasanya berupa kata, frase, atau klausa. Yang kedua, ada kalimat topik, yaitu perwujudan pernyataan ide pokok dalam bentuk yang masih abstrak. Yang ketiga, ada kalimat pengembang. Ide pengembang yaitu rincian atau penjelasan ide pokok dalam bentuk yang konkret. Ide pengembang berupa kata, frase, atau klausa. Kalimat pengembang yaitu perwujudan pernyataan ide pengembang dalam bentuk yang konkret. Yang keempat, ada kalimat penegas, yaitu kalimat yang berfungsi menegaskan dengan cara mengulang bentuk kalimat, topik, pada bagian akhir paragraf. Yang kelima, ada transisi, yaitu mata rantai penghubung paragraf. Transisi berfungsi sebagai penunjang koherensi atau kepaduan antar kalimat, antar paragraf dalam suatu karangan. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama,
Kalimat pertama bertakuk ke dalam 5 ketikan spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya surat, dan 8 ketikan untuk jenis karangan ilmiah, formal, biasanya makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada di dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf bukan kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Struktur paragraf. Yang pertama ada alinea pembuka. Alinea pembuka adalah alinea yang diletakkan pada awal tulisan. Di dalam artikel ilmiah untuk jurnal, misalnya, alinea pembuka berposisi sebagai alinea awal pada bagian pendahuluan. Sedangkan di dalam laporan penelitian, skripsi atau tesis, alinea pembuka berada pada di bagian awal tiap-tiap bab. Agar tulisannya menarik perhatian, penulis karya tulis ilmiah dapat memilih model-model penulisan. Yang pertama, menggunakan model 5W1H. Yang kedua, menggunakan model kisahan. Yang ketiga, menggunakan model pertanyaan. Keempat, menggunakan model kutipan langsung. Kelima, menggunakan model deskriptif. Yang keenam, menggunakan model ucapan kondang. Ketujuh, menggunakan model menuding. Struktur paragraf yang kedua adalah alinea tubuh, yaitu alinea yang menguraikan gagasan utama yang terdapat di dalam alinea pembuka tersebut ke dalam alinea-alinea berikutnya. Yang ketiga ada alinea penutup. Alinea penutup terletak pada alinea akhir bagian simpulan. Fungsi utamanya memang menyimpulkan tulisan, namun upayakan membangun alinea penutup sedemikian rupa agar mengesankan pembaca. Misalnya, jangan berpanjang lebar, dan perhatikan pula perbandingan yang proporsional antara alinea pembuka, alinea tubuh, dan alinea penutup. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka memiliki fungsi sebagai pengantar untuk mencapai pokok permasalahan atau topik yang akan dikembangkan atau diuraikan. Yang kedua, ada paragraf penghubung. Dalam paragraf penghubung, masalah yang akan diuraikan terdapat di dalam paragraf ini. Dalam paragraf penghubung berisi inti persoalan yang akan dipaparkan secara panjang lebar tentunya, dengan memperhatikan penggunaan kata-kata dari kalimat yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan akhir dari sebuah karangan dalam sebuah penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah. Paragraf penutup terdapat kesimpulan atau merupakan intisari dari pokok permasalahan atau topik yang dipaparkan dalam paragraf penghubung. Jenis-jenis paragraf berdasarkan pola penalarannya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak pada awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu diawali dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian, menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus tersebut. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Yang keempat, ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima, paragraf naratif, yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya.
Jenis-jenis paragraf berdasarkan gaya pengungkapannya. Yang pertama, paragraf narasi. Bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan, atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa tersebut. Yang kedua, paragraf deskripsi. Bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi terhadap pembaca, terhadap objek gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan si penulis. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisannya dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan pengalaman. Yang keempat, paragraf persuasi. Bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data-data dan fakta pendukung. Yang kelima, paragraf argumentasi. Bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Pendapat tersebut disampaikan dengan disertai penjelasan dan alasan yang kuat serta meyakinkan. Tujuannya adalah agar pembaca bisa terpengaruh. Jenis paragraf berdasarkan pengembangannya. Yang pertama, tanya jawab. Paragraf ini dikembangkan dengan pertanyaan terlebih dahulu. Lazimnya, kalimat pertama merupakan kalimat pertanyaan yang mengandung ide paragraf. Kalimat pengembangannya berupa jawaban atas pertanyaan tadi. Yang kedua, sebab akibat, yaitu paragraf yang pengembangannya memanfaatkan makna hubungan sebab akibat antar kalimat. Ciri khas paragraf ini ialah terbinanya hubungan sebab akibat antar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi, hubungan sebab akibat ini merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan. Yang ketiga, contoh atau ilustrasi. Paragraf ini dikembangkan dengan cara menggunakan contoh atau ilustrasi. Contoh atau ilustrasi inilah yang memberikan penjelasan akan kebenaran, ide atau gagasan paragraf, baik dengan cara deduktif, induktif, atau paduan keduanya. Yang keempat, perbandingan atau analogi. Paragraf ini isinya merupakan perbandingan tentang dua hal baik yang menyangkut kesamaan maupun perbedaan. Sebagai teknik pengembangannya, perbandingan ini biasanya bertujuan menjelaskan satu hal lain sebagai pembanding atau menjelaskan kedua hal yang dibandingkan itu sekaligus. Yang kelima, definisi. Paragraf yang mengembangkan definisi atau pembatasan istilah. Dalam sebuah paragraf definisi, sebuah istilah mungkin didefinisikan, mungkin pula dibicarakan pengertiannya. Yang keenam, deskripsi. Paragraf ini yang menyajikan sejumlah rincian tentang sesuatu yang lebih cenderung pada fakta daripada khayalan. Pemberian ini bisa berupa rincian tentang bentuk, ruang, waktu, peristiwa, atau keadaan. Yang ketujuh, proses. Paragraf proses tergolong jenis paragraf deskriptif. Sesuai dengan namanya, paragraf proses ialah paragraf yang menjelaskan proses terjadinya atau proses bekerjanya sesuatu. Yang kedelapan, penguraian. Paragraf ini dikembangkan dengan cara menguraikan atau memilah-milah atau mengklasifikasi sesuatu. Dengan pernyataan lain, paragraf penguraian ini adalah paragraf yang berisi penjelasan secara terurai atau terperinci. Syarat paragraf yang baik. Pertama, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau gagasan utama. Kedua, setiap paragraf harus memiliki kesatuan atau kohesi. Maksudnya, dalam sebuah paragraf tidak boleh terdapat penjelasan-penjelasan yang saling bertentangan. Yang ketiga, setiap paragraf harus memiliki koherensi dan kesinambungan. Agar ada pengembangan yang baik dalam sebuah paragraf, paragraf tersebut harus dipelihara keeratan hubungan antar kalimatnya, serta tidak terdapat loncatan-loncatan pikiran yang dapat membingungkan pembaca atau penyimpangan dari pokok pikiran utama. Dengan kata lain, kepaduan atau koherensi dapat diartikan sebagai keserasian hubungan timbal balik antar kalimat yang membentuk suatu paragraf.
Pola pengembangan paragraf. Ada beberapa metode pengembangan paragraf. Yang pertama, kronologi atau alamiah. Disusun menurut susunan waktu, pada umumnya pola ini dipakai pada paragraf naratif. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Yang kedua, klasifikasi, merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan dan perbedaan sifat, ciri, dan karakter. Yang ketiga, definisi, digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Yang keempat, analogi, merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan, baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Yang kelima, pembanding dan pertentangan, merupakan suatu cara yang digunakan pengarang untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan dengan bertolak dari segi-segi tertentu. Adapun yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama, kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Yang keenam, sebab akibat. Mengandung suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat, atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama, dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau sebaliknya. Yang ketujuh, contoh, digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh yang konkret. Berikut adalah referensi dari berbagai sumber yang saya temukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.